Awalnya dulu saya kagum kali jenengan. Oh, kagum. Cuman tak lihat kok semakin lama saya kan juga ada pengajaran dari guru saya. Oh, guru ngaji nih sampean. Ustadz sampean. Beritahu seperti ini. Harus mengikuti tauhid, kembali ke kemurnian dalam Islam. Oh. Terus digembleng seperti itu. Jadi hati saya kok jadi yang saya kagumi itu kok ternyata main kayak seperti dukun sama gitu loh. Jenengan pakai doa, saya senang pakai doa. Tapi kok diselingi dengan hal kan pernah jenengan ngomong saya mau memberantas semua dukun-dukun santet. Nah, tapi kenapa kok tindakan Anda malah jadi seperti dukun santet gitu? Nggak syar'i gitu ya? Nggih. Iya. Nggak sesuai dengan istilah yang pernah saya ajari. Kan saya pernah nyampaikan ke guru saya, bahwa saya itu kagum dengan Gus Samsudin yang ada di Blitar katanya. Itu beliau itu ngobatin orang gini. Itu musyrik kegiatannya itu. Ngomong gitu, terus ngomong didapatkan seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus menerima omongan guru saya. Nonton loh. Makanya saya nekat datang ke sini. Istilahnya ayolah jenengan kembali ke tauhid gitu loh. Ayolah jenengan kembali ke tauhid gitu loh. Ini nomornya Mbak. Sepol, Pak Sepol. Nanti nangkang. Ini yang khusus. Sepol, Pak Sepol. Mama sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kok sekarang belum manggil saya Gus lagi? Tetap sih belum bisa kebiasaan saya, tapi ya gimana lagi. Hati saya itu sih tetap bisa manggil Gus, tapi di ucapan saya mari jadinya lihat kayak tadi mari ada unsur ya uskon itu kan cocok. Nggak apa-apa. Lagi ya. Nggak apa-apa dengan berarti kan ada kepedulian dengan saya. Berarti jenengan itu kan iya, berarti kan jenengan ada kepedulian dengan saya. Mungkin rasa cinta mungkin. Awalnya dulu saya kagum kali jenengan. Oh, kagum. Cuman tak lihat kok semakin lama saya kan juga ada pengajaran dari guru saya. Oh, guru ngaji nih sampean. Ustadz sampean. Beritahu seperti ini. Harus mengikuti tauhid, kembali ke kemurnian dalam Islam. Oh. Terus digembleng seperti itu. Jadi hati saya kok jadi yang saya kagumi itu kok ternyata main kayak seperti dukun sama gitu loh. Jenengan pakai doa, saya senang pakai doa. Tapi kok diselingi dengan hal kan pernah jenengan ngomong saya mau memberantas semua dukun-dukun santet. Nah, tapi kenapa kok tindakan Anda malah jadi seperti dukun santet gitu? Nggak syar'i gitu ya? Nggih. Iya. Nggak sesuai dengan istilah yang pernah saya ajari gitu loh. Jangan dilihat secara dohirnya, tapi juga dilihat secara hakikatnya. Karena tidak semua hal itu bisa dipahami secara dohiriyah. Ada juga yang harus kita pahami secara batiniah. Terkadang kita melihat sesuatu hal itu tidak baik, tapi bisa jadi itu baik, belum tentu juga sesuai dengan pikiran kita. Makanya kita perlu untuk benar-benar mengkaji dulu sebelum kita itu menyampaikan seperti itu. Ya, banyak hal yang harus dikaji dulu. Nah, ini seperti itu.
ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Ya sama kayak gini, mohon maaf ya, kayak patung-patung kayak gini nih, ada patung naga, terus di mana lagi ada kayak patung apa itu, Buddha atau apa itu. Kayak patung naga ini kan kalau dalam ajaran kita kan patung atau gambar benda hidup kan nggak boleh seperti itu. Nah kemudian yang setelah saya pelajari dari guru saya, kenapa kok di sini ada seperti ini gitu loh. Nah itu yang bikin saya menjadi, ayo diluruskan lagi ininya, ajaran Islamnya gitu loh. Berhala lah intinya kayak gitu. Nah ya. iya, itu jadi kan kayak patung-patung, jadi wah ini kayak berarti sesembahnya patung gitu kan ya, jatuhnya. Iya. Jenengan ngerasa hidup enggak jenengan? Maksudnya gimana tuh? Ya sampean, diri sampean itu ngerasa hidup enggak sampean? Tuh, hidup tuh saya, intinya bisa ke sini. Hidup atau dihidupkan? Dihidupkan. Iya. Kalau sampean merasa dihidupkan, ya berarti sampean sendiri sebenarnya ya nggak ada. Semuanya yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa diri kita ada, itu pun juga menjadi berhala, menjadi hijab antara diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten. Bukan hanya apa yang sampean sebutkan tadi, bahkan diri kita pun juga bisa menjadi berhala kalau kita merasa diri kita itu bisa. Tapi tetap Gus, saya masih belum bisa terima dengan keadaan kayak gini. Karena guru saya sendiri ngomong, itu coba lihat, kan saya pernah nyampaikan ke guru saya, bahwa saya itu kagum dengan Gus Samsudin yang ada di Blitar katanya. Itu beliau itu ngobatin orang gini. Itu musyrik kegiatannya itu. Ngomong gitu, terus ngomong didapatkan seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus menerima omongan guru saya. Nonton loh. Makanya saya nekat datang ke sini. Istilahnya mau ayolah jenengan kembali ke tauhid gitu loh. Siapa? Bukti belum. Anda mengatakan musyrik, itu ada bukti apa belum? Ya kayak kegiatan-kegiatan gini, apalagi saya ngeliat YouTube yang punyanya ini apa? Uskun ini. Jadi ya mari anggap saya anggap gitu toh. Mari sama kebukti sama jenengan. Saya lihat tuh ada kok dukunnya sama kayak di YouTube, woy, berarti betul kan gitu loh. Berarti kerjasama sama dukun ya? Iya kerjasama sama dukun nih. Ya. Terus bedanya apa kan gitu loh. Itu saya nggak terimanya di situ ke jenengan, gitu loh. Enggak, ini dulu dukun santet terus sekarang tobat. Ya kesini tuh mau ngaji gitu. Saya belajar, ingin belajar saya. Masa orang belajar salah? Awal-awal dulu sempet yang ada siapa yang rambut merah itu. Oh, katanya settingan, bener apa enggak settingan kayak gitu. Ada orangnya kan, cuman nggak tahu ya bener apa enggak kan gitu lah. Tapi selama saya lihat kok tetap ada ritualnya gini sih. Ritual yang gimana toh? Iya, kemarin yang saya lihat itu loh. Nah, kayak nyembelih hewan, di pengobatan melalui hewan kan gitu. Yaitu pengobatan dengan media kambing hewan, gitu. Kambing itu kan. Ya, tapi bukan pemindahan penyakit kambing, bukan. Itu bersedekah kambing gitu. Menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Ya nanti ngobrol lah sama Gus Ali. Ya? Iya, saya mau itu. Jadi ya, nanti kita ngobrol nanti. Biar lebih terbuka lagi gitu loh. Siap. Santai Ini sampai itu orang mana? Kok sampai? Katanya dia juga ngelihat YouTube pas itu loh. Wahabi. Ini kasih. Saya nggak pernah dukun sampai dan sebagainya, tidak. Saya di sini ini melupakan atau merubah masa lalu saya. Dulu saya memang dukun santet, saya akui, dukun susuk juga. Tetapi mulai saya mengenal abahnya di sini, saya berusaha. Karena memang manusia wajib berubah lah. Tidak selamanya untuk berbuat jahat kan begitu. Tapi masih profesi dukun sama ya? Ya namanya dukun kan dia tidak harus melakukan sesuatu. Ada dukun bayi, itu kan nyaman juga dukun. Kalau nama dukun dihilangkan terus diganti apa coba?
Ya, tapi kan gimana toh? Saya kan makanya kan awal-awal saya nonton tuh ini settingan apa bukan kan? Saya yakin kok, cuman Assalamualaikum. Nggih. Jelas nih Pak. Assalamualaikum ya. Ya ngapunten, sebelumnya saya kan mengikuti ajaran-ajaran tertentu. Sebelumnya saya nggak jadi orang itu masih belum tahu arah dalam hidup pertama. Kemudian ada yang ngajak saya, ayo ikut saya, nanti kamu pokoknya semua terjamin, hidupmu mulia, ajaranmu sesuai ajaran agama Islam yang murni. Ya wes, saya tertarik kan akhirnya. Di situ saya mengikuti, jadi ceramah dari guru-guru saya, bahwasanya mengatakan Islam itu adalah agama tauhid, kembali ke kemurnian dari ajaran Islam. Itu yang saya terima kan. Kemudian seiring waktu bahwasanya diberitahukan, maaf bahasa, Kakak. Berarti menurut jenengan itu melalui media kambing, melalui pengobatan seperti itu tidak baik, tidak benar. yaitu kegiatan musyrik. Itu ada santal mawon. Nggih. Terasakan pun bukan dirangnya namung setunggal boten apa. Nembe iki wae. Nggih, lajeng pripun? Nggih, terus pundi wau? Nah, betul. Dengan daerah ajaran tertentu. Nggih, ajaran tertentu. Yes. Saniki nggih kula buka mawon, kula tumut ajaran Wahabi. Nggih, Dalam artian sekarang disebut salaf. Ya itu yang saya terima dari guru saya. Tapi nggih, gimana? Karena saya sudah terdoktrin seperti itu, mau nggak mau saya harus mencari kebenaran gitu. Jadi intinya sistem pengobatan di sini banyak mengandung hal-hal musyrik. Nggih, Nggih. Banyak mengandung hal-hal syirik. nggih. Itu sisi mananya? Ya sisi yang ada ritual-ritualnya. Ritual yang seperti apa? Kemarin kan sempat saya kesini. Jadi saya lihat itu kayak menyediakan sesajian, kemenyan kan gitu. Terus ada media hewan, ada telur. Nah pengobatannya kok pakai kayak gini-gini. Kalau doa-doanya saya nggak masalah bagi doa-doanya. Tapi yang disisipinya itu yang saya tidak bisa menerima gitu loh. Terus pengertian syirik menurut jenengan berikut. Kalau syirik kan menyekutukan Allah, jelas. Namun niku mawon. Iya itu. Terus kaitannya dengan kambing, kaitannya dengan telur, kaitannya dengan bukur. Maaf di sini bukan kemenyan, itu namanya bukur. Ya sama dengan ritualnya para dukun-dukun yang saya lihat gitu loh. Kan sudah saya sampaikan, saya pernah lihat awal dulu seneng nonton kayak gitu, spiritual kan. Jadi kok hampir sama gitu loh. Dulu saya seneng lihatnya itu, seneng kok setelah saya ngikutin ajaran guru saya, dikasih pengertian seperti ini. Jadi kan mau nggak mau ya harus saya akui loh, ya kok memang jadi kegiatannya katanya mengusir kegiatan dukun-dukun dengan ritual-ritual, dan pengajaran kami pun itu termasuk syirik dan musyrik gitu loh.
Jadi menggunakan media kan berarti kan mempercayai media tersebut gitu. Jadi ngeten. Nggih. Bahasa dukun itu cuma sebuah istilah sebutan saja untuk orang yang mengobati. Nggih. Kalau orang Jawa yang tidak punya lisensi kedokteran itu namanya dukun. Oke. Kalau nanti di pondok pesantren orangnya ahli ibadah juga banyak pondok pesantren yang mengadakan sistem pengobatan dengan dimintain masyarakat air putih itu karena memang punya pondok pesantren akhirnya dinamakan kiai. Kalau pengobatan yang dengan sistem lisensi kenegaraan itu namanya dokter, itu cuma bahasa saja. Oke. Dalam artian hanya sebutan dukun itu bagi orang Jawa. Kalau yang pakai suntik itu namanya dokter. Dengan membicarakan doa dan ditiupkan ke air, disuwukne, kalau bahasa sekarang itu lebih populernya itu dengan bahasa ruqyah itu namanya kiai. Nggih. Pun, Nggih. sampun dipahami. Terus sistem pengobatan itu juga kan beda-beda. Ada dengan lantaran, wasilah, yang pada intinya sama juga dengan dokter dengan pakai lantaran obat, dengan pakai lantaran jarum suntik. Pada hakikatnya seluruhnya niku adalah sebagai wasilah dengan tetap meyakini yang memberikan kesehatan, yang memberikan kesembuhan, baik yang datang ke dukun, baik yang datang ke kiai, atau bahkan yang mayoritas kebanyakan datang ke dokter, itu yang menyembuhkan adalah oke, sakit dipahami. Terus nopo malih. Nah, masalahnya yang saya terima dari guru saya kan hal-hal seperti itu kan menjadi maksudnya kayak menggunakan media-media gitu kan, jatuhnya itu yang ke musir dan sirik gitu loh. Makanya saya pengen tahu dan pengen meluruskan hal seperti ini gimana sih sebenarnya gitu. Yang diluruskan yang mananya? Ya yang ketika tadi. Gini, jenengan lihat ketika ada media kambing. Oke, ketika ada media kambing, mintanya ke kambing apa ke siapa? Nah itu yang saya masih belum tahu Nah, karena saya itu. kan cuma lihat gitu toh kan. Mintanya itu tetap kepada Allah untuk memperlihatkan pasien ini punya penyakit apa, terus dilihat di bagian kambing. Nanti setelah didoakan, kambingnya itu terus dibeleh dan dilihat. Kalau memang pasien itu punya keluhan di bagian payudara, insya Allah dibuka bagian payudaranya juga akan terdapat penyakit sesuai dengan yang telah disampaikan. Jadi mintanya cuma sama Allah, sama dengan madu, kunyit dan lain sebagainya. Itu cuma sebagai wasilah. Karena Allah itu tidak pernah menjadikan penyakit kecuali ada obat. Lah obat itu lah macam-macam. Kunir walaupun tanpa kunyit ya, walaupun tanpa disebulne, dimintakan doa pada kiai atau pada dukun sekalipun, itu punya khasiat tersendiri. Oh nyatane wong dhisik-dhisik jamune namung kunyit, Mbah nggih. Nggih, namung kunyit. Tanpa adanya doa. Memang untuk kunyit itu sendiri punya khasiat, punya kemampuan sesuai dengan kapasitas yang ada di kunyit itu. Dan kita sebagai praktisi itu hanya sebagai wasilah memintakan doa Allah ditambah dengan adanya kunyit. Kunyit itu sebagai terapis terhadap tubuhnya, sedangkan doanya itu minta kepada Allah. Yang menyembuhkan Allah bukan kunyitnya. Sehebat apapun, walaupun jarum suntik 10 langsung ditancapkan, kalau memang itu punya pengaruh, tidak akan punya pengaruh kalau memang tanpa adanya
pertolongan dari Allah. Itu hanya wasilah. Patung-patung ini tidak dimintai kok. Itu cuma aksesoris. Ya tapi kan waktu guru saya ngomong tuh kayak patung, gambar makhluk hidup itu kan nggak boleh dalam Islam. Itu makanya mohon penjelasannya gitu. Kalau hadisnya, ya, malaikat tidak akan pernah masuk di rumah yang di dalamnya terdapat surah itu para ulama mengartikan ada kalanya berbentuk neraca. Jadi bentuk mulai dari kepala sampai ke kaki terlihat semuanya. Ada yang mengatakan lagi surah itu adalah foto. Ada yang mengatakan itu. Nah, yang paling banyak itu mengatakan jadi yang mengapa? Karena bagi orang yang membuat patung, membuat bentuk hayawan, bentuk wah itu macan, itu kambing, itu ular ataupun sebagainya, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan nyawa, padahal kita tidak punya nyawa, wong nyawa kita milik Allah. Itulah malaikat itu tidak akan pernah masuk yang mana di dalam rumah itu terdapat surah. Nah, sungguh berbahaya ketika di suatu rumah itu malaikat pun tidak akan pernah bisa masuk. Padahal malaikat itu adalah sebagai utusan sebagai utusan Allah sesuai dengan tugasnya dan kapasitasnya masing-masing. Ya. Oke, terus pripun? Ya intinya saya masih pengen butuh, dalam artian dari pengajaran yang saya terima, saya masih butuh jalan terang gitu loh. Karena di pengajaran saya yang terima itu kok banyak bersimpangan dengan, memang dulu saya nggak terlalu mengerti masalah agama, tapi ya setelah ikut ajaran dari guru saya kok banyak bertentangan dengan katakan saudara-saudara muslim saya lainnya gitu loh. Jadi kemarin dengar jenengan menyampaikan bid'ah gitu ya. Betul. Ternyata kalau memang Wahabi itu lebih identik dengan bahasa dikit-dikit bid'ah. Jadi sebenarnya kan bid'ah itu secara garis besarnya, kalau pembagian secara spesifik dalam kitab Al-Bajuri itu ada 5. Bid'ah itu di juz 4 itu di bagian terakhir itu ada 5. Namun dapat diambil garis besarnya hanya ada 2. Yang satu itu madmumah muharramah. Jadi yang kedua itu hasanah. Jadi hanya ada 2 istilah, hasanah dan sayyi'ah. Kalau memang hasanah berarti boleh, kalau memang itu muharramah, sayyi'ah itu tidak boleh. Contoh bid'ah, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, malah dalam Al-Quran nggak ada keterangan sholat maghrib 3 rakaat, yang ada itu dalam kitab. Oke. Iya. Ternyata jenengan dalam hadis, ternyata jenengan 4 rakaat, ini bid'ah. Ini bid'ah yang sayyi'ah, yang muharramah dan memang dolalah dan dijanjikan pasti dimasukkan surga, dimasukkan neraka. Karena tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis itu tidak ada tuntunannya sholat maghrib itu dilakukan 4 rakaat. Nah, yang sayyi'ah seperti hanya termasuk HP ini termasuk bid'ah, padanya zaman Nabi nggak ada. Tapi dalam konteks bid'ah itu hanya dalam koridor ibadah, dalam konteks ibadah saja. Jadi sama dengan sholat taraweh itu bid'ah sebenarnya, tapi kan bid'ahnya hasanah. Kanjeng Nabi nggak pernah kok dulu ada itu setelah mau Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak pernah. Tapi dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ini tidak dilakukan, tidak ada larangan. Jadi selama perbuatan ibadah itu yang dilakukan oleh
umat Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ahnya yang hasan. Ini sama ini Ustadz, saya manggilnya Ustadz gitu. Monggo. Bagaimana kalau dengan setelah sholat kita itu langsung salaman-salaman gitu. Nah, kalau dari kita kan itu tidak diperbolehkan. Habis sholat nggak boleh salaman-salaman gitu. Itu kan termasuk hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran kami. Jadi kalau dalam konteks ajaran kita itu hukum musafahah ba'da sholat itu disunahkan. Kenapa? Seolah-olah setiap individu orang yang menghadap Tuhan ngumboronya ngersane Gusti Allah mendekatkan diri, jadi seolah-olah baru bertemu lagi karena tadi sama-sama telah menghadap Tuhan dengan sendiri-sendirinya. Makanya setelah salam selesai maka musafahah disunahkan, musafahah dengan samping kanan, samping kirinya. Itu memang disunahkan dalam kitabnya. Tapi kan dalilnya nggak ada itu. Lho dalilnya yo pirang-pirang hadise. Pirang-pirang hadise. Wong jenengan ngomong niku tidak boleh, coba jenengan tak ngerten dalil. Pun saniki pun mari mengke dipun terusaken malih. Nggih. Lho salat riyen. Salat.